Hey, guys, selamat datang ke channel Insomnia Malam. Kali ini saya akan membahas alur cerita filem Zootopia yang dirilis tahun 2016. Filem animasi ini telah memecahkan rekod Disney Animation Studio sebagai filem yang mendapatkan pendapatan terbesar pada penayangan perdana tau guys, dan bahkan dapat mengalahkan filem Frozen tau. Zootopia juga berhasil memenangkan Piala Oscar 2017 di bahagian Best Animation Feature Film of the Year. Selain itu juga memenangkan lebih dari 40 penghargaan lainnya juga. Makin penasaran kan guys? Filem dimulai dengan sebuah pentas talent show yang berlatarkan belakang panggung dengan menampilkan watak utama arnab kecil bernama Judy Hopps yang memainkan sebuah drama bersama temannya. Di dalam ceritanya, arnab kecil ini diserang oleh predatornya iaitu harimau. Inti dari drama ini bercerita tentang predator dan haiwan yang bisa hidup berdampingan sehingga tidak akan ada lagi yang menjadi takut bila hidup berdampingan. Arnab kecil ini pun menjelaskan mereka tidak perlu takut bila mereka mempunyai cita-cita yang mereka inginkan. Sang arnab kecil itu memberitahu citanya iaitu ingin menjadi polis. Menjadi polis merupakan cita-cita dari Judy Hopps ketika besar nanti. Semua yang mendengar hal itu terkejut, bahkan orang tuanya juga. Selesai dari pentas talent, Judy bersama kedua orang tuanya pulang. Saat di perjalanan, orang tuanya menyarankan agar Judy memilih cita-citanya yang lain yang lebih bagus untuknya, tapi Judy tetap ingin mencuba menjadi polis. Kemudian, ia tak sengaja Judy melihat teman-temannya yang sedang dibuli oleh seekor musang. Sayangnya, musang tersebut malah mencakar wajah Judy, dan lalu, musang itu langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, teman-temannya sangat terpesona oleh Judy. Kerana hal itu juga, Judy sangat bersemangat untuk menjadi anggota polis. Dan scene berpindah di 15 tahun kemudian, bertempat di Zootopia Polis dengan para polis yang sedang briefing, dan ternyata Judy kini merupakan salah satu anggota polis. Judy akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya dan masuk akademi polis. Sebelum ia masuk ke akademi polis, ia melewati banyak rintangan tapi ia selalu saja gagal melaluinya. Hebatnya ia tidak pernah berputus asa. Ia selalu berlatih sehingga ia mampu melewati semua rintangan tersebut. Scene berpindah pada saat hari kelulusan akademik polis, di mana hari itu adalah hari yang sangat penting baginya. Di sini, Judy menjadi lulusan akademik polis pertama dan terbaik di sana. Datuk Bandar pun ternyata hadir, bahkan memberikan medal dan pembantunya pun memasang medal untuk Judy. Pada saat di rumah, seluruh keluarga besar Judy pun memberi ucapan selamat kepadanya. Judy pun meminta izin ke keluarganya kerana dia akan bekerja di pusat bandar Zootopia. Dengan lambaian dari keluarganya, Judy pun berangkat dengan menaiki kereta. Saat di perjalanan, Judy terkejut dengan pemandangannya. Kerana banyak sekali yang belum ia lihat sebelumnya, Judy akan berdampingan dengan pelbagai macam haiwan yang tinggal di Zootopia. Hal itu membuat ia kagum dan semakin ingin cepat bekerja menjadi polis di sana. Judy akhirnya sampai di tempat tinggalnya. Di tempat kecil yang sederhana dengan tuan bilik menunjukkan bilik milik Judy, ia pun sangat tak sabar dengan pekerjaan pertamanya sebagai polis di bandar Zootopia. Saat tiba di tempat kerjanya, di tempat informasi ia bertemu dengan harimau gemuk sedang memegang donat yang bernama Benjamin. Ia mengarahkan ke ruang tempat kerja Judy. Judy pun datang ke tempat kerjanya dengan pelbagai macam haiwan di sana. Lalu tibalah seekor kerbau dengan gagah masuk. Ternyata dia adalah ketua polis yang bernama Bogo. Di sini dia membagikan tugas ke anggota polis iaitu tugas penculikan, tapi sayangnya hanya Judy yang mendapat tugas kecil iaitu juru parking. Hebatnya Judy tidak pernah kecil hati. Judy berjanji akan mencatatkan 200 tiket sebelum tengah hari. Pekerjaannya pun dimulai. Dengan cepatnya ia mencatatkan 200 tiket parking. Saat sedang bertugas, Judy melihat musang yang bertingkah aneh. Musang tersebut masuk ke kedai aiskrim gajah di sana. Musang itu berusaha membeli aiskrim namun pemilik kedai itu menolaknya. Musang tersebut kembali memohon dengan alasan sang anak yang ingin memakan aiskrim tersebut, tapi pemilik kedai lagi-lagi menolak kerana musang tidak boleh beli di sini. Lalu dengan sirgapnya, Judy pun datangi pemilik kedai tersebut. Ia memberitahu tentang pelanggaran kedai tersebut bahawa pelayanan mereka tidak bekerja dengan baik. Kerana dengan alasan itu, pemilik kedai aiskrim itu pun menerima pesanan si musang.
Sayangnya lagi, si musang tersentuh, ternyata ia tidak membawa duit dan mengaruskan mereka tidak jadi membeli. Judi yang melihat hal itu langsung membayarnya dan memberikan aiskrim itu kepada anak musang itu. Lalu setelah itu mereka berpisah. Saat Judi sedang bekerja, ia melihat anak musang itu. Judi yang melihat musang dan anaknya sedang mengeringkan aiskrim itu pun nampak kebingungan dengan aktiviti mereka. Bahkan yang anehnya, si anak musang itu boleh membawa kenderaan, kemudian aiskrim yang Judi berikan, mereka jual lagi dengan mengubah menjadi kecil-kecil untuk para hamster. Kerana dengan pekerjaan itu musang tersebut mendapat duit yang banyak. Tiba-tiba datanglah Judi yang memarahinya, namun musang itu tetap membela dirinya dan berkata dirinya tidak melanggar hukum sama sekali. Kerana keasyikan memarahi si musang, Judi pun tak sengaja menginjak jalan yang baru dibuat, hingga dia terjebak di situ. Scene berpindah saat sampai di rumah, ia merasa mendapatkan kesialan di hari pertamanya. Kemudian orang tuanya menelefon dirinya dengan menanyakan keadaan khabar Judi. Keesokan harinya tiba, Judi yang mulai bosan dengan pekerjaannya yang monoton itu, tiba-tiba datanglah Bambang di sana, mengatakan bahawa kedainya baru saja dicuri. Judi yang bersemangat mendengar hal itu pun langsung mengejar pencuri tersebut, hingga pencuri itu pun masuk ke kota tikus. Akhirnya pencuri itu mulai terpojok, ia menentang patung donat, hampir saja mengenai gadis tikus di sana. Untunglah Judi berhasil menolongnya tepat waktu, juga Judi berhasil menangkap pencuri tersebut. Sayangnya penangkapan tersebut itu pun malah dimarahi oleh atasannya, kerana membahayakan warga tikus. Bahkan atasannya menjelaskan kalau si pencuri hanya mencuri tanaman beracun di sana. Tiba-tiba ada berang-berang masuk ke dalam meminta untuk mencari suaminya yang kerana telah hilang cukup lama. Judi yang mendengar hal itu langsung menerimanya, hingga wanita berang-berang itu memeluknya. Akhirnya atasannya tidak bisa memecat Judi dan meminta Judi untuk menyelesaikan pencariannya dalam waktu 2 hari. Judi pun mulai mengumpulkan semua informasi tentang semua berang-berang tersebut. Kemudian Judi mendatangi si musang dengan menggunakan kereta polis. Kemudian Judi mendekati si musang yang sedang menolak troli bayi. Ternyata dari sini diketahui kalau nama asli si musang adalah Nick. Judi ingin menanyakan sesuatu, sayangnya di sini si musang menolak untuk memberitahu informasinya. Dengan cerdiknya Judi berhasil mengancamnya hingga akhirnya Nick terpaksa membantunya untuk mencari berang-berang tersebut. Kemudian Nick membawanya ke sebuah tempat yang di mana hewan-hewan tersebut sedang santai. Lalu Judi menanyakan keberadaan berang-berang tersebut ke Budi. Budi pun berkata kalau terakhir berang-berang itu menghilang dibawa oleh sebuah kereta. Bahkan di sini Judi juga mencatatkan nombor platnya. Mereka pun bergerak pergi ke kedai pelacak untuk mencari di mana kereta itu berada. Tapi sayangnya petugas di sana adalah seekor kokang yang bergeraknya sangat lambat. Judi pun sangat kesal dengan pekerjaan mereka yang begitu lambat. Akhirnya Judi mendapatkan informasi lokasi terakhir tentang kenderaan tersebut. Scene berpindah di lokasi tersebut. Lokasi tersebut seperti gudang, banyak salji di sana. Akhirnya mereka berhasil melompat pagar, juga berhasil menemukan mobil yang mereka cari-cari, namun sayangnya sudah tidak ada siapa-siapa, bahkan berang-berang tidak ada di sana. Hingga tiba-tiba ada 2 beruang yang langsung menangkap mereka. Kemudian 2 beruang itu membawa mereka menemui bos pemilik kereta tersebut. Ternyata bos dari pemilik kereta tadi adalah seekor tikus. Setelah tahu bos tersebut memberitahu anak buahnya untuk menceburkan Judi dan Nick ke AS di sana, untunglah Dewi Fortuna memihak ke Judi dan Nick, dan datanglah gadis tikus yang ternyata Judi pernah menolongnya. Ternyata gadis tersebut adalah anak bos mafia tersebut. Akhirnya mereka pun tidak jadi diceburi ke AS tersebut. Bos mafia di sini berterima kasih kerana telah menolong anaknya. Ia juga memberikan informasi yang Judi cari. Bos mafia berkata bahawa berang-berang dibawa ke tempat mereka bersama dengan drive-nya. Namun anehnya berang-berang tersebut berubah menjadi ganas dan menyerang drive-nya. Kemudian berang-berang tersebut menghilang.
Dan scene berpindah ke rumah drive mafia tersebut. Judy dan Nick mendatangi rumah si drive tersebut. Rumah sang drive berada di tengah hutan. Sang drive ternyata mendapatkan trauma setelah kejadian tersebut. Saat ia membuka pintu rumahnya, ia pun bercerita bahawa tiba-tiba sang berang-berang berubah menjadi ganas di perjalanan lalu menyerang mata sang drive. Saat masuk, Judy dan Nick terkejut kerana sang drive berubah menjadi ganas di sana lalu menyerang Judy dan Nick. Kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan lagi. Dalam kondisi mendesak, ia pun melaporkan lalu langsung meminta bantuan ke balai polis. Diangkatlah telefon oleh Benjamin kemudian memberitahu polis lain akan segera datang ke sana. Ketika mereka hampir sampai di kereta gantung, suasana yang hujan membuat Judy terpeleset hingga membuat Judy hampir saja terjatuh. Di sisi lain, Nick yang ingin diserang oleh sang drive yang berubah menjadi ganas itu. Tapi untunglah Judy berhasil memborgol kakinya yang membuat mereka berdua berhasil selamat. Beberapa saat kemudian datanglah para polis dan atasan Judy yang bernama Bogo ke rumah sang drive. Judy di sini mencuba membawanya ke sang drive yang telah ia borgol, namun sayangnya sudah tidak ada siapa-siapa di sana kerana hal membuat atasannya sangat marah. Di sini juga meminta lencana Judy dan ingin mengeluarkannya dari polis. Dan tak tinggal diam, Nick di sini juga menjelaskan semuanya. Juga mereka masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas mereka, di mana sesuai janji atasannya iaitu 2 hari. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan atasannya dan yang lainnya di sana, menaiki kereta gantung hingga sadar kalau di sana terdapat CCTV yang merakam semua kejadian tersebut, hingga mereka memutuskan untuk mendatangi Datuk Bandar. Scene berpindah di bilik Datuk Bandar. Judy mendatangi asisten Datuk Bandar untuk meminta bantuan. Ia pun menerima permintaan Judy tersebut. Akhirnya mereka berhasil menemukan rekaman CCTV tersebut. Mengetahui kalau sang drive itu sudah ditangkap oleh kawanan serigala, scene berpindah di markas serigala. Judy dan Nick berhasil masuk dan mendatangi markas serigala itu. Di sana ia terkejut ternyata banyak sekali haiwan predator yang dikurung di sana. Mereka sangat ganas dan tak berakal. Tiba-tiba datanglah Datuk Bandar hingga membuat Judy dan Nick harus bersembunyi. Di sana Judy dan Nick merakamkan percakapan Datuk Bandar tersebut. Sayangnya telefon Judy berbunyi hingga membuat mereka ketahuan. Datuk Bandar pun memanggil para penjaga untuk menangkap penyusup tersebut. Saat penjaga mencarinya, ternyata sudah tidak ada. Kerana dengan cerdiknya Judy dan Nick berhasil kabur melalui saluran air. Atasannya yang sedang asyik melihat telefonnya di ruang, tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Benjamin ke ruangannya. Benjamin memberitahu bahawa Judy telah menemukan semua haiwan yang hilang. Sontak atasannya sangat amat terkejut. Akhirnya Datuk Bandar pun ditangkap kerana perbuatannya. Lalu Judy dianggap menjadi pahlawan di kota Zootopia kerana Judy yang hanya dipandang sebelah mata bisa berhasil mengungkapkan kasus terbesar di sana. Saat Judy diwawancarai oleh banyak wartawan, di sini Judy sedikit salah berkata yang membuat para sebahagian haiwan tersinggung. Ia mengatakan kakao semua yang ditangkap adalah predator dan juga haiwan-haiwan itu menjadi ganas kerana sudah merupakan insting keturunannya. Setelah diwawancarai, Judy menyamperi Nick. Di sini Nick yang tersinggung dengan perkataan Judy tadi pun berkata bahawa dia juga seekor musang adalah predator. Nick pun marah dan pergi dari sana. Hari demi hari situasi di kota Zootopia semakin kacau. Berita di mana tentang predator dan haiwan lemah sangat takut terhadap predator, bahkan mengusir seluruh singa pergi dari sana. Serta teman baik Judy di pejabat pun Benjamin ikut dipindahkan pekerjaannya. Scene berpindah di pejabat Datuk Bandar. Asisten Datuk Bandar mengangkat Judy menjadi ikon wajah polis yang baru. Namun bukannya senang di sini, Judy malah menolak tawaran asisten Datuk Bandar tersebut kerana semua yang Judy lakukan malah menjadi berbanding terbalik dan hal itu yang tidak dia inginkan. Dia sangat ingin predator dan mangsanya hidup berdampingan. Juga dia melepaskan lencananya dan pergi dari sana. Ternyata Judy kembali ke kampung halamannya dan bertemu keluarganya. Lalu ada temannya yang selalu membulinya dahulu, kini menjadi rakan kerja berjualan kuah bersama orang tuanya. Kemudian orang tuanya menunjukkan tanaman beracun di mana haiwan akan berubah menjadi ganas. Setelah memakan tanaman beracun tersebut, Judy kembali memikirkan semuanya hingga akhirnya Judy kembali ke kota menggunakan keretanya. Ia pun bertemu dengan Nick yang sedang berjemur. Di sini Judy meminta maaf atas semua ketidaksengajaan perkataannya tersebut.
Hingga akhirnya Nick memaafkan dirinya dan berjanji akan membantu Judy untuk menyelesaikan misinya. Kemudian mereka berdua mendatangi si pencuri yang dulu mencuri tanaman beracun. Namun si pencuri tidak akan mengungkapkan informasinya. Judy mencoba mengancam dirinya dengan ingin menceburkan dirinya ke AS. Dengan ketakutannya si pencuri itu memberitahu semuanya ke Judy. Si pencuri mengatakan bahawa dia dibayar dan dipekerjakan oleh biri-biri yang jahat yang bekerja di kereta bawah tanah. Judy dan Nick pun pergi ke kereta bawah tanah. Pada saat masuk mereka melihat gerbong tak terpakai. Ketika mereka masuk ternyata di sana banyak sekali tanaman beracun. Hingga datang biri-biri jahat itu yang sedang meneliti dan ingin membuat peluru yang bisa mengubah semua haiwan menjadi ganas. Akhirnya Judy tahu dalang dari semuanya adalah si biri tersebut. Saat gerbong tersebut itu kedatangan tamu, si biri-biri langsung ditendang oleh Judy. Lalu gerbong itu dibawa pergi oleh Judy dan Nick. Mereka pergi dengan membawa banyak barang bukti, namun sayangnya para biri-biri itu berhasil mengejar dan masuk ke dalam gerbong tersebut. Hampir saja menabrak, Judy dan Nick berhasil keluar dan selamat, tapi sayangnya semua barang bukti hancur seketika. Namun ternyata Nick berhasil membawa satu barang bukti di sana. Nick dan Judy berlari ke bilik Datuk Bandar. Di sana Judy dan Nick bertemu dengan asisten Datuk Bandar. Dia meminta barang bukti kepada Judy dan Nick. Di sini terlihat kecurigaan, kenapa mereka bisa tahu tentang barang bukti tersebut. Judy dan Nick tidak mahu memberikannya, mereka pun berlari keluar dan dikejarkan oleh pengawal. Ternyata dalang dari semuanya adalah asisten Datuk Bandar. Judy dan Nick pun di sini membuat rencana untuk kabur dari sana. Sayangnya mereka berhasil didorong dan jatuh ke bawah, dan asisten Datuk Bandar itu mengambil barang bukti tersebut. Asisten Datuk Bandar menembak Nick supaya Nick bisa menyerang Judy. Nick pun tertembak dan berubah menjadi ganas dan langsung menggigit Judy. Namun semua itu hanyalah akting dari mereka saja bahawa sebenarnya tanaman beracun sudah diganti dengan blueberry oleh Nick, dan kejadian itu berhasil dirakam oleh Judy. Asisten Datuk Bandar itu pun berhasil ditangkap dan seluruh haiwan yang berubah ganas pun akhirnya bisa disembuhkan kembali. Akhirnya kota Zootopia kini bisa menjadi aman dan seluruh haiwan kini bisa hidup berdampingan. Juga Nick pun mendapatkan pekerjaan sebagai rakan Judy. Tugas pertama Judy dan Nick adalah menangkap lumba haram. Lalu mereka mengejar kereta tersebut dengan terkejut ternyata pemilik kenderaan tersebut adalah kukang temannya Nick. Kukang dikenal lambat, tapi anehnya dia bisa membawa sangat cepat. Tamatlah sudah alur cerita filem Zootopia 2016. Sekian dari saya Lantera Insomnia. Jangan lupa untuk melanggan channel saya Lantera Insomnia.